Yang Hui King mengalami hari yang sibuk. Debutnya di negara ini bukan hanya wajahnya sendiri, tetapi juga wajah keluarga Yang dan keluarga Ji. Entah berapa banyak mata yang menatap. Spa wajah, spa tubuh, perawatan rambut, perawatan kuku. Hati seperti mati melihat jari daging yang terjepit di pinggang. Memikirkan apakah sudah terlambat untuk pergi dan melakukan cryolipolisis. Ji Qinglin kembali setelah bersosialisasi di luar pada pukul lebih dari 10. Melihat Yang Hui King memutar pinggangnya dan berdiri di depan cermin dengan sikap pahit dan penuh kebencian. Angkat alis Anda. Tanpa kata-kata, mencari kata-kata. Apakah kamu sudah makan? Yang Hui King tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Setengah hari sebelum mendengar kata-kata seperti, tampaknya sedih tetapi tidak menangis. Tidak makan? Nada suara yang menyedihkan membuat Ji Qinglin bingung. Berat badan saya bertambah di sekitar pinggang saya. Tidak ada lagi makan malam. Jarang sekali dia berbicara dengan suara keras. Ji Qinglin mengendus dan menatap pinggangnya. Gaun tidur sutra itu sudah dipasang untuk menunjukkan lekuk tubuh. Dan dia mengamati pinggangnya. Mencubit kain di sekitar pinggangnya. Pinggangnya terlihat. Sedikit bagian bawah yang ketat, kembali tersingkap secara dramatis. Jatuh di pinggulnya. Itu sehalus dan sealami aliran air di atas batu. Lekuk tubuhnya melengkung dan indah. Tidak ada daging. Hanya itu yang bisa dia katakan. Ya ada, cobalah jika Anda tidak percaya. Yang Hui King berbalik, kepalanya mendekat ke dagunya. Ji Qinglin meremasnya dengan sembarangan. Dan sejujurnya, Tidak ada daging. sambil menjatuhkan kalimat ini, ia pergi ke kamar mandi. Yang Hui King tidak percaya. Melihatnya selama setengah hari. Dan akhirnya menyerah dan menjatuhkan dirinya di tempat tidur. Orang gemuk makanan Cina. Dia seharusnya sudah diperingatkan sejak lama. Ji Qinglin harus dianggap bijaksana. Secara khusus bertanya kepada Yang Hui King. Apakah saya perlu memperkenalkan Anda pada perancang kostum dalam negeri? Di sisi Yang Hui King, seorang penata rias sedang merias wajahnya. Dan dua penata rambut sedang menggerai rambutnya ke kiri dan ke kanan. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih ponselnya. Berusaha sekuat tenaga agar kepalanya tidak bergerak. Agar tidak mengganggu penata rias, ia hanya bisa melihat ponselnya dengan tangan terangkat. Mengirimkan voice over. Anda bertanya kepada saya kemarin, apakah saya masih bisa membantu? Dan saya tidak akan pergi ke kursi sedan dan menindik telinga saya sekarang. Ji Qinglin, yang sedang rapat di sini, mengubah suara menjadi teks. Melihat waktu, pukul 11.40 pagi. Bukankah masih ada lebih dari cukup waktu di sore hari untuk melakukan pemodelan dan memilih pakaian? Pada pukul 12.30, uji coba rias wajah. Yang Hui King selesai. Dua orang membawa gaun yang dipesannya kemarin. Dan dengan hati-hati melayani orang yang mulia ini, yang akan memulai debutnya di kota Duan. Rambut di sini dengan sedikit lebih banyak patahan di bagian depan dan sedikit lebih bervolume. Bagian atas rambut, keringkan sedikit, angkat bagian atas tengkorak. Garis leher gaun, buka di sini. Dia memberi isyarat ke cermin, dan pelanggan membuat catatan rahasia tentang lokasinya. Warna lipstiknya terlalu mencolok, tambahkan sedikit warna pasta kacang, dan jangan membuat garis bibir terlalu kentara. Eyelinernya terlalu tegas, gambarkan sedikit lebih luwes. Dia menyalakan lampu di cermin rias, dan mendekat untuk melihat kulitnya. Warna apakah alas bedak ini? Penata rias, yang sedang mendengarkan dan membuat catatan di sampingnya, menjawab dengan tergesa-gesa. Angka yang paling putih. Ini di sisi kekuningan, berikan saya alas bedak merek Eropa atau Amerika, merek Jepang semuanya agak kekuningan di wajah saya. Perubahan lainnya dilakukan pada penempatan perona pipi, sebelum uji coba selesai. Itu saja, dan saya akan merepotkan Anda semua sore ini untuk melakukan apa yang baru saja saya katakan. Penata rias, penata rambut, penata kostum merasa lega. Menata rambut selebriti dan wanita bangsawan jauh lebih menegangkan daripada menata rambut aktris. Aktris hanya perlu menerima pemeriksaan kamera. Tata rias wajah yang paling penting adalah tanpa celah. Para wanita bangsawan ini perlu menghadapi mata telanjang. Tangan tidak bisa ringan.
tidak hanya memiliki rasa kecanggihan, tetapi juga tidak bisa mengalir dengan mencolok. Bagaimanapun, mereka lebih mementingkan temperamen tubuh. Pada pukul 6 sore, mobil Ji Qinglin tepat waktu menunggu di lantai bawah, di studio tempat Yang Huiqing melakukan pemodelan. Melihat seseorang berlari keluar lebih awal untuk membuka pintu dan memimpin orang-orang di belakang untuk keluar, dia membuka pintu mobil dan keluar untuk menunggu. Langit baru saja senja, dan matahari kuning yang hangat menyinari, berpadu dengan lampu-lampu toko yang berkilauan seperti berlian. Seseorang perlahan-lahan menuruni tangga, berjalan dari dunia abadi ke bumi. Sampai dia berjalan di depan Ji Qinglin, mengangkat ujung roknya dan berputar. Apakah rasanya enak? Angkuh seperti seorang putri. Jelas baru saja melihatnya berjalan turun dengan mata yang tidak berkedip. Ji Qinglin kembali menatapnya bolak-balik untuk waktu yang lama dengan sikap yang tampaknya serius. Mengulurkan tangannya. Tampan. Yang Huiqing tersenyum manis, matanya melengkung. Sambil menggenggam tangannya, dia dituntun menuju mobil. Ji Qinglin berkeliling ke sisi lain mobil. Yang Huiqing duduk di dalam mobil dan masih berkaca dari waktu ke waktu, menyesuaikan kelengkungan rambutnya yang halus, dan menyesuaikan bulu mata yang menutupi matanya. Berfokus hanya pada kecantikannya sendiri, dia sama sekali mengabaikan orang-orang di sampingnya. Ji Qinglin memeluk lengannya dan mengawasinya. Jika dia membiarkan dirinya memilih istrinya di seluruh kota Duan, dia mungkin akan memilih istrinya juga. Bagaimanapun, matanya tinggi, dan dia tidak melihat siapapun selama 20 tahun terakhir. Dan ternyata orang yang bisa masuk ke matanya ini sudah lama pergi ke luar negeri. Dia akhirnya mengulurkan tangan dan turun tangan, menekan tangan Yang Huiqing ke bawah. Ini sempurna, tidak perlu dicari lagi. Baru setelah itu Yang Huiqing meletakkan cermin dan menatap Ji Qinglin. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia juga berpakaian sangat bagus hari ini. Kamu juga sempurna. Keluarga Zhao meninggalkan kompleks asli lebih awal dan membangun sebuah rumah tingkat menengah setelah kebangkitan kekuasaan. Perjamuan amal diadakan di kediaman keluarganya. Ji Qinglin dan Yang Huiqing datang terlambat. Berbagai mobil telah diparkir dengan rapi. Awal seseorang berlari untuk menerima. Ji Qinglin pertama-tama melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa anak laki-laki mobil tidak perlu membuka pintu di sisi lain. Dia berkeliling dan secara pribadi membukakan pintu untuk Yang Huiqing. Mobil Ji Qinglin muncul di mata kerumunan. Ada orang yang menunggu dengan leher bersilang. Siapa yang tidak tahu bahwa hari ini adalah debut Yang Huiqing di lingkaran? Meskipun dikatakan bahwa pada hari pernikahan, ada orang yang melihatnya dari jauh. Tetapi mereka hanya bisa melihat gambaran umum. Dan hanya ada wajah samping pada foto pernikahan itu. Selain itu, bahkan helai rambut pun harus PS kali. Siapa yang akan mempercayai foto itu? Hidung dan mata nona tertua keluarga Yang hanya menunggu hari ini untuk melihat. Ji Qinglin meraih tangan Yang Huiqing dan menggenggamnya lagi. Pengantin baru memulai debutnya di kancah sosial. Pria tampan dan wanita cantik macam apa ini? Ji Qinglin telah lama dikenal di kota Duan karena wajahnya yang dingin, keras, dan tubuhnya yang berkepala 7. Mengenakan setelan jas hitam yang dirancang oleh Brioni, dia tidak memakai dasi, dan kemejanya dibuka 2 kali. Bahkan rambutnya pun sengaja tidak disisir hingga berkilau dan berminyak. Sepasang pakaian yang pas antara formal dan kasual. Angkat tangan dan kaki bangsawan hanya membiarkan kehadiran kehidupan keluar dari cahaya, cacing, tidak akan berani bersaing dengan matahari dan bulan. Rasa kerendahan hati. Yang Huiqing yang menggendongnya, gaun putih Valentino, yang seharusnya baru untuk musim semi mendatang, sedang dikenakannya saat ini. Orang-orang yang bermata tajam memperhatikan bahwa dia telah menurunkan garis lehernya 1 inci. Sebagian besar kulitnya yang seputih salju, dibiarkan terbuka dan berhenti tepat di atas payudaranya.
tidak menampakkan sedikit pun cahaya musim semi. Yang membuat orang semakin menghela nafas adalah pinggangnya. Desain pinggangnya yang berlubang menambah pesona. Tapi kenapa pinggangnya sangat tipis? Mungkin hanya sekitar 50 cm. Dia mengambil beberapa langkah dan menarik lengan baju Ji Qinglin yang menunduk untuk mendengarkan bisikannya. Ketika dia selesai berbicara, dia memiringkan wajahnya ke belakang dan tersenyum manis pada Ji Qinglin. Hanya memperlakukan kerumunan sebagai udara. Bagaimana dia bisa berjalan dengan begitu indah? Pantatnya kencang, pinggang melengkung, payudara menonjol. Songxi yang marah, yang telah dipuji karena bentuk tubuhnya sepanjang hari, memutar kepalanya dan berjalan pergi. Berpikir, dia pasti melakukan sedot lemak agar bentuk tubuhnya alami. Ke tempat kejadian secara alami tidak harus pergi menyapa orang. Berdiri di sudut memiliki suksesi orang untuk bertukar basa-basi. Atau dalam dunia bisnis. Atau keluarga ada urusan. Ada juga untuk mencari Ji Qinglin yang akrab. Ada juga yang meminjam. Dan Ji Qinglin untuk berbicara kesempatan untuk mengenal Yang Huiqing. Benar atau salah, selalu ada tujuannya. Orang luar Ji Qinglin akan lebih sedikit kata-kata. Yang Huiqing juga seorang. Saya tidak tahu. Anda tidak datang untuk menemukan tuan saya yang sombong. Keduanya hanya mengakhiri ekspresi sopan dan terpisah. Tidak banyak yang bisa dikatakan tidak hangat. Tetapi juga, tidak ada yang berani menuduh. Orang-orang yang berkelok-kelok secara virtual bubar. Akrab dengan bakat bercanda. Sudah lama tidak bertemukah? Yang Huixi menginjak sepatu hak setinggi 10 cm dan masih bisa keluar dari perasaan melenting. Yang Huiqing mengerutkan kening saat mendekat. Jari-jari ramping ke atas. Berhenti, ambil 3 langkah menjauh dariku. Yang Huixi merentangkan tangannya dengan tidak percaya. Mengapa? Kamu terlalu tinggi. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawa lonceng peraknya menyebar. Apa yang membuat Megumi tersenyum begitu bahagia? Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia akan meletakkan tangannya di pinggang Yang Huixi. Yang Huixi memutar matanya dan menghindarinya. Jo Eun-woo bicara saja, jangan gerakan tanganmu. Dia mengangkat bahunya tanpa menjawab dengan positif dan berjalan ke arah Ji Qinglin untuk menyapanya dengan sopan. Ji, aku takut kamu tidak akan bisa menyibukkan diri. Ji Qinglin mengangguk. Dia membungkuk dan memberikan hormat Eropa lainnya. Dan namun, sungguh sebuah kejutan ketika adik ipar saya datang. Yang Huiqing secara intuitif tidak menyukainya dan memutuskan hubungan mereka. Ji Qinglin memperkenalkannya. Jo An-woo. Keluarga Cho. Meskipun dia tidak bisa tersinggung sekarang, dia tidak menyangka dia akan menatapnya dengan baik. Dia mengangguk sebagai jawaban dan duduk di atas Ji Qinglin untuk membawanya ke sisi adiknya untuk berbicara. Zhao Enyu tidak terlalu senang dipermalukan. Mengusap dagunya dan melihat punggung Yang Huiqing. Sungguh wanita yang adil. Pelayan membawa kue dan makanan penutup. Orang yang secara alami ramping Yang Huixi sama sekali tidak takut gemuk. Dan mengambil mousse stroberi. Mata Ji Qinglin bertanya pada Yang Huiqing. Yang Huiqing menjabat tangannya. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa saya memakai korset hari ini dan tidak bisa makan? Ji Qinglin ingat bahwa sesaat setelah dia turun dari bus, dia tiba-tiba berbisik kepadanya di depan kerumunan orang. Siapa sangka dia berbicara tentang korset. Dia memiringkan kepalanya untuk melihatnya, melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan mengangguk ke arah area yang berlubang. Bukankah Anda sedang tampil di sini? Yang Huiqing tertawa, memegang tangannya dan menurunkannya. Bodoh, saya memotong area yang akan terlihat. Ia merasakan kain keras di balik rok gauzi itu. Ia benar-benar tidak dapat memahami logika wanita itu. Bahkan jika kain itu ditipiskan 1 cm, ketebalan korset itu sendiri tidak menambah 1 cm pun. Tetapi dia tidak bisa berkomentar lebih dari itu. Itu akan baik-baik saja. Yang Huixi memperhatikan interaksi antara keduanya. Merasa sedikit berlebihan, tetapi penasaran dengan keadaan keduanya yang bergaul. Singkatnya, Ji Qinglin tidak mengintimidasi di depan adiknya, dan bahkan berhasil menunjukkan senyuman padanya.
Songsi melihat Jo Eun-woo gelisah dan berjalan mendekatinya, siap untuk menakut-nakutinya. Baru ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa Zhao Enyu sedang menatap Ji Qinglin dan Yang Hui King. Apa yang bisa dilihat di sana? Jo Eun-woo kembali sadar dan merangkulnya. Tampaknya lebih tipis dari pinggang Anda. Tangannya tergelincir dan menampar pantat Songsi. Ini sedikit lebih besar dari pantat Anda. Songsi membuang tangannya dengan marah dan menatap tajam ke arah Yang Hui King. Dia pasti sudah menjalani operasi. Melihat Ji Qinglin melingkarkan tangannya di pinggangnya, dia bahkan tersentuh oleh pimpinan Yang Hui King. Mata Songsi memerah. Dia bisa memanggil ibu Ji Qinglin, Song Qin, sebagai bibi setelah semuanya selesai. Dan Ji Qinglin bisa dianggap sebagai sepupunya. Meskipun Ji Qinglin tidak pernah memanggilnya sepupu, dia juga tidak pernah memanggilnya sepupu. Dia tidak memanggilnya sepupu karena sejak awal cinta, dia menyukai Ji Qinglin ini, yang tidak berani macam-macam dengan siapapun. Ji Qinglin tidak memanggil sepupunya, mungkin sama dengan yang lain. Tidak pernah mengenali nama keluarganya Song. Dia berpikir bahwa karena dia mengikuti ayahnya untuk mengubah nama keluarganya menjadi Song, dia juga dianggap sebagai orang dalam lingkaran ini. Dan tanpa hubungan darah, dia memenuhi syarat untuk menikahi Ji Qinglin. Bahkan sebelum dia melakukannya, bagaimana dia bisa tiba-tiba menikah? Bagaimana Anda bisa dinyatakan keluar dari permainan sebelum kontestan berada di tempat A? Ini masih keluarga Yang. Keluarga Yang, dia yang mendapatkan nama keluarga Song dengan harga murah ini, tidak bisa dibandingkan dengan A. Zhao Enyu bahkan tidak melihat ekspresi Songsi dan masih menatap Yang Hui King. Sepupu Anda, dan dia tampaknya cukup dekat, bukan? Songsi menanggis dan berbalik pergi. Lelang kaligrafi, lukisan, buku-buku antik, Dulamde, Ji Qinglin, bahkan tidak mengangkat tangannya. Hanya menunggu batu delima. Begitu adegan itu diacak, Ji Qinglin menunggu sampai ada 3 orang dalam pertarungan sebelum mengangkat kartu. Siapa yang mengira bahwa sebelum dia bisa mengangkatnya, itu akan ditekan oleh Yang Hui King. Dia melihat sekeliling dan berjingkat-jingkat ke telinganya. Saya tidak ingin apa yang telah disentuh oleh keluarga Cho. Ji Qinglin kehilangan senyumnya dan dengan sengaja menggodanya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan memfilmkannya untuk Anda. Yang Hui King sedikit tercengang. Mulutnya terbuka. Tidak dapat memikirkan apapun untuk menyanggahnya sejenak. Memang, dia juga tidak mengatakan akan merekamnya. Berjudi dengan tangan jenderal dari pergelangan tangannya, Ji Qinglin dengan patuh pergi untuk memeluknya. Hanya dengan menangkapnya, saya merasakan sentuhan lembut telapak tangannya. Melihat ke bawah di tangannya sendiri yang putih lembut. Indah. Ji Qinglin tidak menahan diri dan mencubit sedikit. Yang Hui King tidak bereaksi. Cukup tertarik untuk menonton orang lain memperebutkan batu delima. Gerakan Ji Qinglin lebih ceroboh. Memegang tangannya untuk bermain. Yang Hui King hanya bisa menggunakan tangannya yang lain untuk menepuknya. Hei, Lelang mencapai klimaksnya. Ji Qinglin memeluknya dan pensiun. Ada makan malam formal setelah pelelangan. Jadi tidak baik untuk pergi begitu saja. Dan mereka berdua berjalan-jalan di sepanjang taman. makam Ibu Nijen ada di puncak bukit kan? Ji Qinglin menariknya dan mengikuti cahaya ekspresinya yang jernih. Tidak ada yang lain. Benar-benar hanya menyebutkannya dengan santai. Kamu tahu banyak. Sepertinya ini adalah kali kedua dia mengatakan hal itu. Yang Hui King menengadah. Ibu saya adalah seorang He? Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Setelah keluarga Zhao naik ke tampuk kekuasaan, keluarga He, karena keluarga Nie dan keluarga Nie, selalu menderita karena terlibat. Ji Qinglin takut akan kesedihannya dan mencubit jari-jarinya. Tapi saya tidak menyangka dia akan marah. Barang sampah, orang melakukan hal menjijikan ini ketika mereka sudah mati. Bah, Melihat umpatannya untuk pertama kali, sungguh menambah kelucuan. Iya, Jo Yun-woo juga tidak bagus. Mendengar dia mengatakan hal ini, Yang Hui King mencoba. ya, dia terus menatap saya.
Dia menatap matanya, mencoba melihat sesuatu. Ji Qinglin memegang tangannya dengan satu tangan dan membelai rambutnya dengan tangan yang lain. Ibu jarinya mengusap pelipisnya. Jangan takut. Zhao Enyu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Zhao Tianze kedua, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan Ibu Nizhen. Yang Hui Qing memiliki perasaan yang bisa dia andalkan, dan hatinya hangat dan bahagia. Sangat bahagia sehingga tangannya tanpa sadar bergetar. Ji Qinglin juga terinfeksi oleh perilaku kekanak-kanakannya dan membiarkannya menuntun tangannya untuk berjabat tangan. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Yang satu dengan manis, yang satu lagi dengan tenang dan tenang. Sesuatu akan terjadi jika mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, tangan Yang Hui Qing tidak bergetar. Kedua orang itu saling berpegangan tangan semakin erat. Yang Hui Qing tidak bisa menahan keringat. Berjalan jauh dari pesta, hanya burung gunung yang tenang. Dan saya tidak tahu kapan harus berjalan ke sungai. Hanya bulan sabit yang terbit. Lampu pinggir jalan yang redup. Tidak ada yang mengganggu. Hanya detak jantung yang berdebar-debar. Semua kondisi romantis sudah siap. Suasana membuatnya begitu. Pengantin baru yang aktif bekerja sama satu sama lain akhirnya membiarkan kedua kepala saling mendekat dan mendekat satu sama lain. Bibir bersentuhan saat Yang Hui Qing mendesah, "Sangat seksi!" Ji Qinglin melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan dia tanpa sadar meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Tapi lambat laun, tanpa sadar menyentuh perutnya, merasakan beberapa benjolan yang jelas. Ji Qinglin tidak dapat melampiaskan dengan menyentuh, dan tidak berani mencium terlalu keras untuk menakut-nakutinya. Dia hanya bisa memeluk orang itu lebih erat dan lebih erat. Dia sopan dan terkendali. Dengan lembut mengisap bibirnya, merasa bahwa waktunya sudah matang sebelum dengan ragu-ragu menjulurkan lidahnya. Yang Hui Qing memiliki sedikit pengalaman dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Karena pertahanan diri tubuhnya, giginya tidak terbuka pada awalnya. Ji Qinglin kemudian segera menarik diri, menjilati bagian dalam bibirnya. Dia merasakan nafas pria itu begitu tebal, dan dicium begitu banyak sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Nyaman dan gugup, dia tanpa sadar menggaruk perutnya. Ji Qinglin menahan dengusan. Dia memukul sedikit keras. Telapak tangannya membelai punggungnya untuk membantunya melancarkan nafasnya. Sudah hampir waktunya untuk berhenti. Dia berkata pada dirinya sendiri. Ketika mereka berdua kembali ke meja, bibir Yang Hui Qing yang agak bengkak dan kemeja kusut Ji Qinglin tidak bisa lepas dari pandangan orang-orang yang tertarik. Mereka membuat penampilan yang tergesa-gesa dan kemudian mundur dengan tergesa-gesa. Yang Hui Si tersenyum. Ini untuk pernikahan yang bahagia. Yang Hui Qing tersipu malu.